Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tugas interaksi obat yang berjudul Interaksi Obat dengan Penyakit. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut apa itu interaksi obat dengan penyakit, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu interaksi obat. Interaksi obat merupakan suatu faktor yang dapat mempengaruhi respon tubuh terhadap pengobatan. Obat dapat berinteraksi dengan makanan atau minuman, zat kimia, atau dengan obat lain. Dikatakan terjadi interaksi apabila makanan, minuman, zat kimia, dan obat lain tersebut mengubah efek dari suatu obat yang diberikan bersamaan atau hampir bersamaan. Selanjutnya yaitu mekanisme interaksi obat. Yang ke-1 interaksi farmasetik, yang kedua interaksi farmakokinetik, yang ketiga interaksi farmakodinamik. Yang ke-1 interaksi farmasetik terjadi jika antara dua obat yang diberikan bersamaan tersebut terjadi inkompatibilitas atau terjadi reaksi langsung yang umumnya di luar tubuh dan berakibat berubahnya atau hilangnya efek farmakologik obat yang diberikan. Sebagai contoh, pencampuran penisilin dan aminoglukosida akan menyebabkan hilangnya efek farmakologik yang diharapkan. Yang kedua, interaksi farmakokinetik. Interaksi farmakokinetik adalah perubahan yang terjadi pada absorpsi, distribusi, metabolisme, atau biotransformasi atau ekskresi dari suatu obat atau lebih. Yang ketiga, interaksi farmakodinamik. Interaksi farmakodinamik adalah hal-hal yang menimbulkan efek-efek obat yang aditif, sinergis, potensiasi, atau antagonis. Jika dua obat yang mempunyai kerja yang serupa atau tidak serupa diberikan, maka efek kombinasi dari kedua obat itu dapat menjadi aditif, efek 2 kali lipat, sinergis lebih besar dari 2 kali lipat, atau antagonis, efek dari salah satu atau kedua obat itu menurun. Selanjutnya, macam-macam interaksi obat. Ke-1, interaksi obat dengan obat lain. Kedua, interaksi obat dengan makanan. Ketiga, interaksi obat dan penyakit. Keempat, interaksi obat dengan hasil lab. Kelima, interaksi obat dengan obat tradisional. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu interaksi obat dengan penyakit. Interaksi obat dengan penyakit yaitu obat sejatinya memiliki fungsi untuk menyembuhkan penyakit. Namun pada orang yang memiliki beberapa penyakit, pemilihan obat harus lebih diperhatikan agar tidak terjadi interaksi. Berikut adalah contoh interaksi obat dengan penyakit. 1. Obat antiinflamasi non-steroid OAINS atau non-steroidal anti-inflammatory drugs NSAIDs. Kelompok obat yang digunakan untuk mengurangi peradangan sehingga meredakan nyeri dan menurunkan demam. NSAIDs sering dikonsumsi untuk mengatasi sakit kepala, nyeri menstruasi, keseleo, atau nyeri sendi. Dalam mengatasi nyeri, NSAIDs atau OAINS bekerja dengan cara menghambat hormon pemicu peradangan. Rasa nyeri juga akan berkurang dan demam akan turun. Obat ini juga dapat digunakan untuk mengatasi nyeri setelah amputasi atau Paton limb syndrome. Contoh selanjutnya yaitu obat golongan benzodiazepam pada ibu hamil. Obat golongan benzodiazepam adalah obat penenang yang biasa digunakan untuk mengatasi gangguan kecemasan dan insomnia. Contohnya adalah diazepam. Pada ibu hamil tidak direkomendasikan untuk menggunakan obat golongan benzodiazepam, terutama pada trimester pertama. Pada trimester pertama ini janin masih sangat rentan karena obat ini dapat berpotensi menyebabkan kerusakan pada janin seperti penyakit teratogenik yang berupa pocamelia. Contoh selanjutnya yaitu obat pada organ yang sedang menderita gangguan hati. Ketika mengalami gangguan hati, kemampuan organ ini untuk membersihkan zat kimia yang tidak terpakai oleh tubuh juga terganggu, sehingga resiko keracunan obat, terutama obat yang diproses di hati, akan meningkat. Contoh yang terakhir yaitu obat NSAID pada pasien dengan riwayat tukak lambung. Pada pemberian obat golongan NSAID, contoh obatnya adalah natrium diklofenak
yang mana obat tersebut tidak selektif karena dua jenis COX diblokir. Dengan dihambatnya COX-1, maka tidak ada lagi yang bertanggung jawab melindungi mukosa lambung, usus, ginjal, sehingga terjadi iritasi dan efek toksik pada ginjal. Terlalu banyak mengonsumsi obat, nyeri bisa membuat lambung rentan mengalami iritasi, dan pada akhirnya akan memicu terjadinya pendarahan dalam lambung yang bisa menyebabkan lambung berlubang atau berporasi lambung. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.